Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga selalu dalam keadaan yang sehat ya. Di video kali ini kita akan membahas sebuah isu yang benar-benar hangat dan ramai hari ini. Yang dimana isu itu memberitakan soal katanya, ini isunya belum tentu namanya juga isu ya. Katanya Pak Prabowo akan menikahi mertuanya Kaisang. Really? Kita akan cari tahu dulu kebenaran. Berita apa ini ya? Kita akan sama-sama untuk cari tahu kebenaran lewat pembahasan dari salah satu seorang pengamat politik yang cukup senior dan saya percaya bahwa berita atau informasi yang akan disampaikannya itu benar-benar valid ya, tidak hoax dan sebagainya. Kita akan sama-sama untuk menyaksikan. Pak Chandra Teja ya. Application review. Kita lewati sedikit. Apa ini dibalik isu ini? Nah, isu ya. Apakah benar Pak Prabowo akan menikahi mertuanya Kaisang? Nah, oke deh. Lucu ini sih. kita lihat dulu ya. Ini sebuah cuplikan ya. Ini beredar di Facebook dan juga ada di WhatsApp. Di sini katanya Sofiatun Gudono, ya, ibu mertua Kaisang, besan Jokowi, tanggal 20 Mei 2024 akan menikah dengan Prabowo Subianto. Tanggal 20 Mei ada aksi maksudnya demo di istana. Wah, demo apa saya nggak tahu ya, demo masak atau apa gitu ya. Parah sudah kita punya negeri, mau dibuat sistem kerajaan, sistem dinasti. Wah, selain obral jabatan pangkat, ternyata obral setempuk juga. Nggak ngerti saya nih ya. Pantasan ketua MK bisa lari dari jalurnya. Pantasan ibu kota Jakarta dipindahkan ke Kalimantan IKN. Apa jangan-jangan Monas juga sudah dipindahkan ya? Kalau saya baca dari narasinya, ini narasi yang nggak ada mutunya hoax, gitu ya. Hoax, nah ini kan karangan bebas ya. Tapi oke deh ya. Ini ada cap itu hoax gitu. Oke, lanjut. Kemudian pikiran rakyat juga membahas ini, baru ini. Heboh rakyat. Prabowo akan menikah dengan mertua Kaisang Pangarep 20 Mei 2024. Begini faktanya. Wah, media loh. Kemudian di sini juga pikiran rakyat memberikan narasi yang diunggah oleh salah satu akun Facebook bernama Linda Malika Andrea Amrich. Itu harus ditangkap sih. Hati-hati lo Linda, bisa ditangkap nih melanggar undang-undang ITE ya. Bunyinya begini, wow beneran ini ya. Sofiatun Gudono, ibu mertua Kaisang, besan Jokowi tanggal 20 Mei 2024 akan menikah dengan Prabowo Subianto. Ya seperti tadi ya. Nah terus pada bagian bawahnya itu ada yang tadi tidak ada. Bahaya kalau kita sudah punya bangsa, punya negara jika ini jangka panjang. Bangkitlah wahai rakyat Indonesia, khususnya umat Islam Indonesia. Sebelum terlambat hancur katanya ya. Jadi ini ngomporin rakyat Indonesia nih ya, untuk bangkit katanya. Nah ini tampilannya yang komplit ya. Itu dari Linda Malika bla bla bla. Wah, hati-hati ya Linda. Oke. Saya cuman pesen aja hati-hati ya. Ya. Ditandai 96 orang lainnya. Kemudian kalau kita lihat tangkap itu ini juga dibahas oleh Hersubeno Arif di channelnya yang namanya Hersubeno Point. Ya, ini konconya Pak Rocky Gerung ya. Di sini heboh, 20 Mei 2024 Prabowo akan menikah dengan mertua Kaisang alias besan Jokowi, tanda tanya ya. Ya dibahas lah panjang lebar. Wah, malas saya bahasnya ini ya, tapi ntar saya bahas yang satu lagi dari Sewot TV. Maka jangan di skip video saya kalau Anda ingin tahu lengkapnya. Ini menarik ya. Apalagi nih? Ah, ini dia nih. Nah, di sini di Kompas ya juga dibahas mengenai masalah ini atau isu ini. Judul beritanya adalah Prabowo diisukan akan nikahi mertua Kaisang.
Nah, jubir dari Pak Prabowo bilang ini hoax, ya. Jadi hoax ya. Tapi apa nih yang menarik dari hoax ini? Nah, tentu ada sesuatu dong. Nah, sabar. Nah, di sini di Kompas dikatakan bahwa juru bicara Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto, yaitu Dhanil Ansar Simanjuntak, memastikan isu Prabowo akan menikahi mertua Kaisang Pangarep, Sofiatun Gudono, adalah hoax. Catat ya, hoax. Hoax, ujar Dhanil saat diminta konfirmasi Rabu lalu. Oke. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak narasi bahwa Prabowo akan menikah dengan Sofiatun Gudono. Jadi sudah dibantah ya, ini adalah hoax. Tapi sabar, apa yang menarik di balik hoax ini? Nah, Kompas pun menegaskan sekali lagi ya, dia memberikan cap hoax atas berita atau isu tentang Prabowo akan menikahi mertua Kaisang. Ya. Jadi sudah jelas ya itu hoax ya. Hoax teman-teman ya. Nah, menariknya isu ini digoreng gitu ya. Menurut saya sih digoreng. Walaupun yang menggoreng itu tahu bahwa ini hoax. Jadi lucu ya, dia tahu ini hoax, tapi digoreng hoaxnya. Gini deh. Kalau pasti Anda pernah dengar lah yang namanya Sewot TV, yang suka bikin sewot gitu ya. Nah, Sewot TV ini ya selalu provokatif. Ya, ini beberapa contoh kontennya lah ya. Contoh di sini Alifur Rahman yang paling sering ngomong di Sewot TV. Jokowi tahan harga BBM. Aneh dan rugikan Prabowo. Dia yang sewot. Pak Jokowi tahan harga BBM, dibilang aneh dan rugikan Prabowo. Waduh, capek deh, ya. Kemudian di situ juga ada siapa yang bicara itu Papa Dimas, karena di sewot itu pembicaranya ada beberapa ya. Prabowo Gibran gaet Megawati demi matikan oposisi. Jadi di sini dibikinlah suatu narasi kalau Prabowo Gibran mau gaet Megawati supaya Megawati masuk ke dalam koalisinya, matikan oposisi. Ya terserah lu lah ya. Nah kemudian juga ini ngompor-ngomporin juga nih, siapa itu yang bicara di sewot ini, Syardi misalnya bilang Prabowo akan tinggalkan Jokowi demi gandeng PDIP walaupun pakai tanda tanya. Jadi selalu lah ini ngompor-ngomporin ya. Begawan juga bicara di Sewot TV bilang Prabowo mulai cawe-cawe soal Presidential Club. Kan Pak Prabowo mau bikin klub yang berisikan bekas presiden-presiden dan presiden yang aktif yang akan sering berdiskusi. Di sini digoreng dibilang Prabowo mulai cawe-cawe. Capek deh. Kemudian Den Beni juga bikin konten di situ, Jokowi merapat ke Golkar atau PAN. Pokoknya segala sesuatu yang gosip-gosip gitu ya, yang ya gorengan-gorengan. Kemudian, nah di sini kita lihat lagi nih. Kita langsung lihat yang atas dulu deh ya. Begawan di sini juga bicara, Prabowo Jokowi kok belum ketemu lagi? Pak urusan lu. Kok sewot gitu aja dibahas sama dia? Den Beni juga berbicara mengenai rakyat menjerit, harga sembako tak terkendali. Waduh, Pak Sulhas titik-titik. Provokatif sekali ya teman-teman. Nah ini dia yang saya kasih kotak merah. Yang berhubungan dengan isu ini, yaitu yang dibawakan oleh Arifur Rahman. Iya, tukang bikin hoax juga sebenarnya dia ya. Dialah, ya antara saya ngomong siapa itu Arifur Rahman ya. Isu Prabowo nikahi mertua Kaisang kepentingan elit permanen. Wah, entar saya bahas videonya ya. Kemudian Asad di sini juga bicara mengenai titik. Oke teman-teman ya, orang-orang dari Sewot TV saya dulu menyukai channel mereka ya. Saya kira mereka itu objektif, saya kira mereka itu benar-benar mendukung pemerintahan Pak Jokowi. Ternyata mereka adalah barisan-barisannya Pak Ganjar ya. Ketika mengetahui Pak Jokowi sudah tidak mendukung Pak Ganjar dalam Pilpres, maka mereka mulai satu persatu menyerang pemerintahan Pak Jokowi. Ternyata ada udang di balik batu ya. Sekalipun saya tahu bahwa mereka seperti orang Arifur Rahman dan Siregar itu mendukung Pak Jokowi 2 periode ya. Ya, awalnya mereka bagus teman-teman, tapi semakin kesini mulai kelihatan kepentingan politik mereka. Makanya disinggung tadi bahwa Sewot TV itu
konten-kontennya provokatif. Dan kemudian saya itu nggak habis pikir, ada aja ya hoax berita-berita yang mereka timbulkan untuk mencemarkan nama baik seorang presiden terpilih hari ini Pak Prabowo Subianto, dan juga mengait-ngaitkan dengan isu yang terus-menerus mereka bangun, yaitu politik identitas Pak Jokowi dan keluarganya. Mereka terus mengaitkan ini agar supaya memperkuat isu mereka untuk menggiring opini di tengah-tengah masyarakat. Tapi mereka ini, saya heran aja ya. Saya juga mau mengapresiasi sikap pantang menyerah mereka. Udah tahu masyarakat Indonesia ini udah benar-benar pintar. Udah tahu rakyat Indonesia nggak terpengaruh dengan setiap kebohongan-kebohongan mereka, tapi masih saja ya. Mungkin yang hanya percaya dengan kebohongan yang mereka bangun adalah kelompok mereka sendiri yang memang pada dasarnya mencintai yang namanya kebohongan dan tipu muslihat mereka. Tapi sudahlah, tapi pikir rakyat Indonesia sudah terlalu pintar hari ini. Kok bisa-bisanya mereka membangun sebuah narasi Pak Prabowo ingin menikahi mertuanya Kaisang. Itu dan sudah dibantah langsung oleh juru bicaranya Pak Prabowo ya, bahwa itu adalah berita hoax. Dan saya pikir itu adalah alasan yang kuat untuk ditangkap, karena itu sudah melanggar Undang-Undang ITE, sudah mencemarkan nama baik seorang presiden terpilih hari ini, dan itu harus ditindak, harus ditangkap. Saya berharap bahwa pemerintahan Pak Prabowo kali ini tidak pandang bulu, tidak pilih-pilih ya, yang kedapatan melanggar hukum dan undang-undang harus ditangkap ya. Jangan ada klarifikasi minta maaf agar supaya mereka jerah ya. Mereka ini adalah sekelompok orang-orang yang terus-menerus menebarkan hal-hal yang negatif di negeri ini. Bagaimana pendapat dan tanggapan kalian? Kalian tulis di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you in the next video and God bless. Bye guys.